Allah kasih ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini dulu. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Kata baginda Rasul, orang yang Allah kehendaki kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka yufaqihu fid din, Allah jadikan ia seorang faqih dalam agama. Artinya dia seorang yang sangat alim dalam ilmu agama ya. Jadi kalau orang-orang dulu, kalau mereka itu belajar agama, itu justru memotivasi mereka untuk belajar ilmu umum ya. Contohnya banyak ulama-ulama kita ya. Di antaranya ya, Ibnu Rushd, ulama juga, dokter juga, Ibnu Sina ya, Imam Ghazali, Al-Imam Abul Hasan Syazili, banyak ulama-ulama lain yang ketika mereka belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, justru memotivasi mereka belajar ilmu yang umum ya. Termasuk minal mutaakhirin, termasuk orang-orang yang datang belakangan, Syekh Yusri ya. Syekh Yusri, beliau adalah seorang mursyid, tapi juga beliau adalah seorang dokter. Jadi kalau pemikiran orang-orang kalau dalamin agama tuh nanti nggak bakal bisa ilmu umum, itu keliru. Justru orang yang dalam ilmu agamanya, dia akan lebih memahami ilmu-ilmu yang bersifat umum ya. Karena risalah yang disampaikan oleh Allah ya, subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah, tidak ada satupun yang sia-sia dari apa yang kau ciptakan ya. Jadi kalau orang Islam cuma belajar ilmu agama tok ya, dia nggak mempelajari bagaimana alam semesta, ayatul kauniyah, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, baik di langit maupun di dalam bumi, maka ada yang kurang, ada yang tidak sempurna ya. Jelas paham? Nah, jadi orang yang memperdalam ilmu agama juga, ia akan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ciptaan Allah, yaitu ilmu umum ya. Makanya salah besar orang kalau membatasi ilmu hanya ilmu fikih, hanya ilmu tauhid, hanya ilmu akidah, salah. Lebih dari itu, semua apapun yang ada di alam semesta, kalau kita pelajari maka ilmunya ilmu Allah ya. Semua ilmunya siapa? Ilmu Allah. Jadi kalau belajar IPA, ilmu Allah bukan? Kan IPA kepanjangannya apa? Ilmu pengetahuan Allah. Ilmu pengetahuan Allah ya. IPS, ilmu pengetahuan Sang Pencipta. Ya salam. Ya Allah, Allah lagi. Makanya ada ulama yang mengatakan jangan ilmu dikotomi ya. Ilmu tuh jangan dipisah-pisah. Nggak ada tuh ilmu umum, ilmu agama, nggak ada. Semua ilmu, ilmunya Allah, udah selesai ya. Semua ilmu, ilmunya Allah ya. Jelas paham? Ini yang motivasi kita anak muda ya. Nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi kiai, enggak. Tapi jadi orang yang bermanfaat dengan ilmu, maka ente sudah menjadi innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jelas? Orang yang takut kepada Allah, nah itulah ulama. Ya, itulah ulama. Walaupun ilmunya banyak tapi nggak takut sama Allah, laisa minal ulama, bukan golongan ulama. Tapi ente ahli dalam ilmu perikanan, ahli dalam ilmu pertanian, ahli dalam ilmu ya perhutanan, ente takut sama Allah ya. Ente kembangkan ilmu itu dengan baik, mencari manfaat untuk umat Rasulullah, maka ente minal ulama ya.
Cuman jangan ngaku. Nggak ada yang ngakuin ya. Ini aneh ulama di bidang sapi gitu, jangan ya. Ya. Intinya apa? Orang yang memiliki ilmu apapun itu, selagi manfaat dan dia takut sama Allah, insya Allah minal ulama. Cuman jangan ngaku ya, karena orang nggak percaya. Ya. Ini kalau yang menciptakan lampu, yang penemu lampu siapa namanya? Thomas Alva Edison. Ini kalau orang Islam, saya mau tanya pahalanya banyak gak? Siapa yang pakai lampu? Orang Islam? Pakai orang Islam? Orang kafir pakai? Yahudi pakai? Semua orang pakai lampu, apalagi acara maulid. Pakai lampu gak acara maulid? Coba kalau maulid gak pakai lampu, gimana? Seandainya yang ciptain lampu, yang bikin lampu ini orang Islam, pahalanya gede gak? Ya. Seandainya tuh kita. Ya. Jadi nanti para santri kembali lagi, ya. Ente harus belajar ilmu khususnya. Sekarang nih kita belajar ilmu umum nih, fikih umum. Dalam artian apa? Di pesantren yang namanya fikih, yang namanya tauhid, yang namanya tasawuf, ilmu wajib. Ya, nanti ente pelajari ilmu-ilmu yang lain tuh. Ilmu apa contohnya? Psikologi misalnya, ilmu kejiwaan. Ente masuk tuh ke situ. Ente kuliah tuh di mana tuh, di UI misalnya, jurusan psikologi. Ente pelajari bagaimana karakteristik jiwa seseorang, bagaimana identitas seseorang, bagaimana ya hati seseorang. Sekarang ilmu ini penting nih, ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, karena banyak orang sakit jiwa sekarang. Ya, coba aja lihat statusnya tuh. Ya. Teriak-teriak di status, ngoceh-ngoceh di status, main HP kalah, mulutnya keluar apa tuh? Kadal, kucing gitu kan, temen-temennya gitu. Itu apa namanya? Tanda sakit jiwa. Ya, cuman orang yang sakit kagak sadar tuh bedanya tuh. Nah ini butuh ilmu psikologi nih. Kalau orang dulu mampu yang sumpek cukup keluar ke puncak refreshing, kalau sekarang nggak bisa refreshing, kudu healing katanya. Padahal dari segi kata yang namanya refresh kan cuman sekedar nge-refresh F5 kelar kalau komputer gitu. Ya kan? Kalau healing minimal pakai antivirus tuh. Saya mau tanya, lamaan mana? Kita pencet F5 apa antivirus? Antivirus lama dibersihin dulu. Nah gitu. Ya. Ini anak-anak sekarang tuh ya. Gampang kena mental kalau kata orang sekarang itu ya. Diomelin dikit, waduh kena mental nih gue nih. Ya. Diomongin dikit, aduh kena mental nih. Ya. Jadi perlu sekarang kita belajar ilmu ini nih, ilmu psikologi, biar kita paham bagaimana karakter orang, bagaimana kita nasihatin orang, bagaimana kita ya ngomong sama orang. Ada orang introvert ya kan, ada orang apa? Ekstrovert. Apa introvert? Orang yang menyendiri. Tuh. Ada yang ekstrovert, orang yang suka Kita ini kira-kira cirinya apa nih? Kita ini orangnya introvert apa ekstrovert? Hah? Ada orang demennya mojok, wah lagi kumpul di mojok aja di pojokan, nahan berak ternyata. Keren introvert ya. Itu ilmu psikologi itu. Ada lagi ilmu ekonomi, penting juga. Ya. Habis mondok belajar ilmu ekonomi, jadilah ente ya sarjana ekonomi Islam. Bagaimana memajukan ekonomi Islam, bagaimana mengatur pasar, bagaimana mengatur perdagangan dan sebagainya, itu ente belajar di situ. Ya. Makanya kalau orang di Al-Azhar Mesir, itu kalau S1 itu LC. Ya. Dan itu pelajarannya masih agak global. Kalau istilah jurusan syariah ya syariah pelajarannya umum. Kalau tafsir ya usulnya umum. Tapi ketika masuk S2, nah barulah masuk lebih khusus gitu. Ya. Ada kalau misalnya di usuluddin masuknya nanti tafsir, benar-benar jadi mufassir nanti. Ya, gitu. Kalau dia mungkin masuknya syariah, nanti masuknya usul fikih gitu, atau perbandingan mazhab gitu. Jelas paham? Ini saya kasih gambaran buat ente ya, biar istilahnya kalau orang belajar tuh kagak itu aja. Ya. Karena yang kita butuhkan sekarang ini bukan sekedar orang alim, tapi orang yang mau turun di masyarakat. Orang alim banyak, yang pintar banyak sekarang. Cuma kalau kita mau ngundang nih, harus apa?
fulus ya. Kita kemarin ngobrolnya pengen dah kita bikin pengajian parenting ya, pengajian tentang orang tua. Ini khususnya buat yang muda-muda, yang apalagi yang masih kuliah. Nih banyak orang zaman sekarang ya, orang benar nikah sama orang benar, cuman karena ketidakpahaman tentang ilmu rumah tangga ya, rumah tangganya berantakan. Padahal sama-sama apa? Orang benar. Bagaimana yang kagak benar? Ustaz tuh tetangga saya tuh nggak apa-apa tuh, dia kagak ngaji, kagak belajar tuh, rumah tangganya awet-awet aja. Coba ada tanya, pernah nggak lakinya bilang cerai? Oh pernah. Berapa kali? Sering. Nah, udah nggak bener dah tuh. Suami bilang cerai 3 kali, cerai, talak 3, talak bain kubro, udah nggak boleh serumah. Ya, banyak gak orang begitu? Banyak, cuman pada nggak ngaku aja. Sehingga apa ya? Rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang rusak akan melahirkan anak-anak generasi yang rusak. Tuh. Makanya nggak heran kita kalau ngeliat ada bocah badar banget, usur-usurannya 7 kali itu, badar banget. Orang terawih, dia kabur sono, kabur sini, puasa dia nggak puasa. Kenapa itu? Dari mana itu? Nah ini kan berarti pentingnya ilmu apa tuh? Tentang rumah tangga, kajian parenting. Kalau sekarang banyak, cuman kita mau ngundang ya berat. Ya. Wah ngundang dia berapa? Oh 10 juta. Ya. Berapa? Sejam 10 juta. Masya Allah luar biasa. Anak mujahidin mana kuat nih ngundang 10 juta. Sejam 10 juta ya. Jelas paham? Kudu ada nanti yang ahli dalam ilmu parenting tuh. Siapa kayak Romi kayak tuh. Ya. Iwan kayak mungkin mau kuliah jurusannya psikologi parenting, ya nggak apa-apa. Bener nggak? Ada yang kuliah di sini, ada yang kuliah. Tunjuk tangan yang kuliah. Jurusannya apa? Akuntansi. Manajemen bagus ya. Di sini, ini kuliah ya nih. Kuliah. Kata Rasulullah, innama ana qasim wa yu'tillah. Ya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah orang yang memberi. Ana qasim, yang membagi, yang membagi. Dan Allah lah yang memberi, gitu. Ya. Jadi Nabi luar biasa bahasa tawaduknya. Nabi cuman bagi-bagiin ilmu, bukan ngasih, ingat ya. Nabi cuman bagi-bagiin ilmu. Apa yang ilmunya dari siapa? Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, Rasul bagi-bagi kepada kita. Yang namanya bagi, ada yang banyak, ada yang dikit. Siapa yang paling banyak dapat bagian kalau dibagi? Siapa? Saya nih bagi ilmu. Siapa yang paling banyak dapat ilmu saya? Kira-kira siapa? Keluarga? Oh belum tentu. Banyak keluarga nggak pinter. Banyak anak kiai bukan kiai. Siapa? Orang yang mau. Tuh cakep. Orang yang mau. Ya. Aneh bagi ente ini Romi. Siapa yang mau gocap? Siapa yang dapat? Yang paling depan? Belum tentu. Bisa jadi yang belakang maju ke depan ngambil nih duit gocap. Dapat gak yang belakang? Mau saya contohin? Hah? Mana nih? Siapa yang mau ini? Baik. Ya. Udah. Ya. Kita itu kalau mau dapat sesuatu kudu bergerak, bukan mau doang, ya. Kudu bergerak, bener gak? Bener gak? Bisa gak orang? Lu mau gak? Mau. Bergerak kagak, ngaji kagak, usaha kagak. Contohnya siapa? Ya ente tadi udah jelas nih gocap nih, udah dikeluarin nih. Kagak ada yang mau ngambil. Berarti mau aja nggak cukup, Andi. Ya, mau aja nggak cukup. Saya yakin semuanya mau, betul gak? Jadi siapa yang mau gocap?
Hah? Enggak ada. Ayo nih, siapa yang mau nih tuh? Kita taruh sini tuh. Nah, duduk. Nah ya, kesempatan nggak datang 2 kali. Mau ngambil apa ini? Ini ya, ini namanya sambil menyelam minum air. Kok ngapain diambil airnya nih? Oh iya, subhanallah. Ini antara mau ngambil aminin air bingung nih. Baik ya. Jadi kita lihat bagaimana tawadunya Rasulullah. Rasul mengajarkan ilmu tidak menganggap itu ilmunya Rasulullah. Ya. Rasul hanya bagiin apa yang dibagi sama Allah. Saya mau tanya nih, kalau ente bagiin aqua, ya kan dibagiin dari panitia kan? Ente merasa bangga gak dengan ente bagiin tuh aqua? Arya tolong nih kasih yang lain. Arya bagiin tuh, nih tuh, tuh. Ya. Kira-kira si Arya bangga gak dengan apa yang dikasih? Pantas gak bangga? Gak pantas. Kenapa gak pantas bangga? Orang akuannya siapa? Panitia, bukan dia yang beli. Sama kita kalau belajar ilmu, ketika mengajarkan ilmu, bisa tuh murid pinter, sang guru gak pantas bangga karena yang dikasih bukan ilmu dirinya, tapi ilmu siapa? Allah. Ya. Sama kalau kita sedekah, kita berbagi sama orang, kita sedekah sama orang, jangan bangga bisa sedekah. Yang kita bagiin bukan duit kita. Duit siapa? Allah. Tuh. Ya. Pakai marah ya. Tuh Masjid Mujahidin tuh remajanya kalau bukan gue yang sedekah, nggak bakal jalan pengajian. Ya. Jangan ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik itu sebenarnya buat siapa? Buat kita ya. Makanya kalau kata guru saya, harusnya yang nyumbang terima kasih ya aneh. Harusnya yang nyumbang terima kasih. Kenapa yang nyumbang terima kasih? Berkat aneh dia bisa dapat pahala. Tuh. Coba kalau aneh tolak, enggak dapat enggak pahala? Enggak dapat. Cuman Nabi mengajarkan ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah itu ya. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya Nabi membagikan ilmunya Allah, bukan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bentuk ketawaduan Rasulullah. Wala yazal amru hazil umma mustaqiman hatta taqumas saah. Wa hatta ya'ti amrullah. Dan kata Rasulullah, senantiasa urusan umat ini mustaqiman, akan terus lurus ya. Jadi urusan masalah umat jangan begitu khawatir. Agama jangan begitu khawatir. Rasul enggak mengkhawatirkan umatnya berlaku syirik, tapi yang Rasul khawatirkan umatnya itu cinta dengan dunia. Ya. Karena saya yakin di Mujahidin di sini, remaja di sini kagak ada yang nyembah Yesus, nggak ada kan? Nggak ada yang nyembah berhala kali gitu, ada gak? Nggak ada kan yang nyembah sapi, ada gak yang nyembah sapi di sini? Hah? Itu di India, sapi itu didewakan, sapi didewakan. Saking didewakannya nggak ada yang boleh miara, nggak ada yang boleh milikin, pokoknya dilepas. Sampai tuh sapi berak di tengah jalan, ngalangin mobil, ngalangin motor, bahkan kadang ada yang motor nabrak sapi karena begitu dilepas. Insya Allah kalau untuk urusan umat Rasul nggak takutin itu. Tapi yang Rasul takutkan adalah apa? Umat ini ya, cinta dengan apa? Dunia. Rahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang lain, annahu qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, tuh. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih didapat dengan kita tafaqquh, memperdalam ilmu. Ya.
Jadi yang namanya ilmu kudu belajar. Ustadz, ada di kampung saya orang tahu-tahu pinter, alim, cuman wirid 40 hari, dia puasa 40 hari. Yang begitu jangan. Kenapa? Yang begitu kagak awet ilmunya. Ya. Nih saya kasih ilustrasi begini. Ada rumah dibangun dalam waktu 2 hari. Ame rumah yang dibangun dalam waktu 1 tahun, kira-kira lebih kuat mana? Kemarin COVID di Cina, ya, dibangunlah rumah sakit. Berapa hari tuh kalau rumah sakit jadi? Sebentar, hitungan hari. Hancur gak? Hancur. Paham maksudnya? Ilmu yang kita pelajari dengan singkat, maka hilangnya pun singkat. Siapa yang belajarnya buru-buru, cepat-cepat, maka ilmunya pun hilangnya cepat-cepat. Maka perlu kita, kalau kita pengen membangun bangunan ilmu, kudu lama, gitu. Kudu berulang-ulang. Ya. Istilahnya kalau kita ketok paku jangan sekali. Kalau ketok paku tok, pakunya copot gak? Copot. Cuman apa? Sekali. Ketok lagi, besok ketok lagi, besok ketok lagi, besok ketok lagi. Itu namanya al ilmu bit ta'allum, al fiqhu bit tafaqquh. Ya. Jadi nggak ada orang belajar instan, yaitu kalau ada orang belajar sekian instan sekian bulan, itu jualan aja. Itu namanya apa? Jualan, ya. Ada orang jual buku gitar, seminggu jadi dewa gitar gitu. Ya, judul bukunya apa? Seminggu jadi dewa gitar. Yang dipasang fotonya itu dewa-dewa gitar, yang ahli-ahli main gitar. Saya mau tanya, itu beneran gak tuh buku? Kagak. Kalau itu buku beneran, berarti minggu depan udah lahir apa? Dewa gitar yang baru. Minggu depan lahir lagi, minggu depan lahir lagi. Kan kenyataannya nggak ada. Itu namanya apa tadi? Jualan gitu ya. Yang namanya ngaji mah ikutin guru-guru kita, ulama-ulama kita. Contoh Gus Baha. Gus Baha alim gak? Pinter gak? Tanya ngajinya. Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lebih. Ente mau alim kayak Gus Baha, ya ikutin jalannya. Nggak ada cerita orang belajar setahun 2 tahun pinter, nggak ada. Kalaupun ada, itu pasti jualan. Tuh ya. Biar orang tertarik. Boleh nggak? Boleh aja, nggak salah. Yang nggak boleh bohong. Yang nggak boleh apa? Bohong. Ini yang belajar setahun di sini jadi wali misal gitu. Bohong dah tuh. Ya. Tapi kalau jadi wali murid bisa aja. Setahun dikawinin jadi wali murid. Atau wali kelas bisa juga. Ya. Jelas paham ya? Jadi yang namanya belajar waktunya lama. Kita ngaji berapa tahun di sini dah? 7 tahun, 8 tahun. Tuh. 8 tahun kurang lebih ya. Ada yang bisa baca kitab udah? Belum, karena belum ta'alum. Baru tak ngaji aja. Tak ngaji baru ngaji, belum ta'alum. Kenapa ta'alum prosesnya? Kan kita belajar tuh dalam ilmu sharaf ada wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ada wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Apa bedanya? Kalau tafa'ala yatafa'alu maknanya ada takalluf, ada beban, ada maksa di situ. Kenapa dikatakan dalam bahasa Arab pakainya ta'allum? Al ilmu bi ta'allum, enggak al ilmu bi ta'lim misalnya gitu. Al ilmu ya misalnya ya bil huduril majlis, enggak gitu. Tapi harus bi ta'allum. Harus ada beban, harus ada upaya memaksakan diri, harus ada mujahadah baru jadi alim. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya ulama kita, guru-guru kita ya begitu. Ya. Termasuk ya kita juga sendiri belajar kitab nggak mudah gitu. Nah udah belajar, udah ta'alum, tinggal proses yang kedua apa? Ngamalin. Ya. Ini antum datang dari rumah ke sini. Kalau antum niatnya pengen nyari ilmu untuk diamalkan, maka malaikat respect sama antum. Wah bahasanya respect ya. Malaikat menjulurkan sayapnya, redok ya,
diinjak-injak sama orang yang belajar ilmu untuk diamalkan. Antum mulia. Kalau dari rumah niatnya mau ngapain? Mau ngaji, entar ngaji diamalin, ya. Karena memang beratnya di situ hadirin ya para jamaah sekalian. Beratnya kalau kita ngaji, kadang-kadang ada sedikit ghil di hati kita. Ya. Ada sedikit masalah di hati kita. Ketika kita belajar ilmu ada sedikit ya rasa untuk taswif namanya, nunda-nunda mengamalkan. Ya. Jadi ketika kita belajar entar aja ngamalinnya, entar aja ngerjainnya, entar aja ngulangnya, entar ilmu akan sulit masuk ke dalam diri kita. Ya. Karena tujuan orang ngaji bukan ngaji tapi untuk beramal. Ya. Jadi kalau kita sudah ngaji bagus, cakep. Tinggal satu lagi, amalkan. Ya. Apanya amalkan? Ya ilmu yang udah kita pelajarin. Misalnya kita belajar tentang sabar, ya sabar. Belajar tentang syukur ya syukur ya. Banyak ya sekarang kita lihat begitu. Jadi fenomena yang sekarang banyak terjadi ini buat remaja khususnya ya. Jadi ilmu hanya sebatas buat ujian. Kayak di sekolah, kita sekolah kan begitu. Ente ngapain belajar? Ya. Dapat ijazah. Habis dapat ijazah belajar enggak?